Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Effendi, Eskep Nurse MKep. Saya merupakan dosen di bagian keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan proses pengajaran menggunakan teknik Delivery, Interaction and Assessment atau DAI pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu blok perawatan psikiatri. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah blok perawatan psikiatrik dengan kode mata kuliah BIK 3104 dengan bobot mata kuliah 3 SKS dengan pembagian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dapat diambil pada semester ganjil, yaitu pada semester 5. Untuk dosen pengampu pada mata kuliah ini, yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Julian Effendi, Eskep Nurse MKep, yang juga selaku koordinator mata kuliah blok perawatan psikiatrik. Yang kedua, Ibu Herliawati SKP MKes, dan yang ketiga, Ibu Dia Diana Fitriani Eskep Nurse. Akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama deskripsi mata kuliah, yang kedua kontrak perkuliahan, yang ketiga sistem penilaian, yang keempat capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah, serta yang terakhir referensi yang bisa digunakan mahasiswa dalam mata kuliah ini. Deskripsi mata kuliah ini memberikan pembelajaran tentang asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan jiwa. Recovery dari gangguan jiwa dengan pendekatan holistik dan person-centered care merupakan fokus dalam mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dan dalam konteks keluarga, dan penerapan terapi modalitas keperawatan. Asuhan keperawatan jiwa pada kelompok khusus serta pada klien pengguna nafza juga merupakan bahasan pada mata kuliah ini. Pengalaman belajar ini akan berguna dalam memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lain. Berikut ini adalah kontrak perkuliahan pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini menggunakan sistem pembelajaran blended learning, di mana proses pembelajaran dilakukan secara offline atau tatap muka langsung di kelas maupun di laboratorium, dan secara online atau tatap maya melalui aplikasi Zoom dan aplikasi e-learning Unsri. Adapun metode pembelajaran yang digunakan menggunakan 4 metode. Yang pertama integrated teaching atau kuliah integrasi, yang kedua problem based learning dengan tutorial dan pleno melalui metode 7GEM, yang ketiga skill lab yaitu praktikum di laboratorium, dan yang terakhir student centered learning, yaitu mahasiswa melakukan presentasi melalui jurnal review dari laporan-laporan tugasnya. Seluruh kegiatan pembelajaran, baik materi, daftar hadir, tugas, dan ujian dilakukan di e-learning Unsri. E-learning mata kuliah blok perawatan psikiatrik yang dapat diakses oleh mahasiswa di LMS Unsri lewat www.elearning.unsri.ic.id dengan kode 241 BIK 3104 keperawatan psikiatrik. Melalui e-learning ini, mahasiswa dapat melakukan presensi kehadiran, mengunduh materi yang telah disampaikan oleh dosen, menggugah tugas, serta melaksanakan ujian Sistem penilaian, yang pertama kehadiran, minimal kehadiran mahasiswa adalah 80%. Jika kurang dari 80%, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian blok kecuali dengan alasan tertentu atas izin dosen pengampu. Untuk sistem penilaian jenis kegiatan, untuk tutorial dan pleno, persentase penilaiannya sebesar 50%. Untuk skill lab, 15%,
PJBL dan tugas makalah serta jurnal review sebesar 10% dan final test block sebesar 10%. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi dibagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama sikap dan tata nilai, yang kedua penguasaan pengetahuan, yang ketiga keterampilan umum dan keterampilan. Untuk sikap dan tata nilai, yang pertama mahasiswa diharapkan dapat menginternalisasi prinsip etis dan peka budaya. Yang kedua, mahasiswa dapat menunjukkan sikap humanistik altruistik dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan menginternalisasi sikap berpikir kritis dalam memberikan asuhan. Dimensi pengetahuan dan penguasaan, yang pertama, mahasiswa diharapkan bisa menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilakukan secara mandiri maupun berkelompok pada bidang keilmuan keperawatan jiwa. Yang kedua, mahasiswa dapat menguasai teknik, prinsip, prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan berbasis bukti yang dilakukan secara mandiri maupun berkelompok pada bidang perawatan paliatif. Dan yang terakhir, mahasiswa bisa menguasai konsep teoritis dan prosedur asuhan perawatan paliatif yang terintegrasi dengan kebutuhan. Untuk dimensi keterampilan umum, diharapkan mahasiswa bisa bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya. Untuk keterampilan khusus, yang pertama, mahasiswa mampu merencanakan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan pasien atau patient safety sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan perawatan yang telah atau belum tersedia. Yang kedua, mampu merencanakan asuhan keperawatan pada bidang keilmuan keperawatan jiwa. Yang ketiga, mahasiswa mampu merencanakan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik keperawat. Yang peka budaya, menghargai keragaman etik, agama, dan faktor lain dari klien individu, keluarga, maupun masyarakat. Yang kelima, mahasiswa mampu merencanakan prosedur tindakan keperawatan pada bidang keilmuan keperawatan jiwa. Yang keenam, mampu merencanakan keperawatan pada kasus paliatif dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai humanistik dan altruistik serta religius. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merencanakan terapi pendukung asuhan keperawatan yang holistik dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pada klien. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, memiliki kemampuan pemberian asuhan perawatan dengan mengintegrasikan prinsip etis dan peka budaya, dan memiliki sikap humanistik, altruistik, dan berpikir kritis. Yang kedua, memiliki kemampuan menyusun asuhan perawatan jiwa secara komprehensif, etis, dan peka budaya, dengan tetap menjamin keselamatan pasien sesuai standar asuhan keperawatan. Yang ketiga, mendemonstrasikan dalam pemberian asuhan keperawatan jiwa. Yang keempat, mampu menjelaskan dan menampilkan keterampilan tentang konsep dasar asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan kejiwaan. Yang kelima, mampu menampilkan keterampilan tindakan strategi pelaksanaan, psikofarmaka, terapi aktivitas kelompok, dan terapi modalitas pada pasien dengan masalah gangguan kejiwaan. Dan yang keenam, mampu menjelaskan dan menampilkan keterampilan tentang asuhan keperawatan jiwa pada. Adapun referensi yang bisa digunakan pada mata kuliah ini ada 12 referensi, baik itu dari Stuart Gale maupun Kellyat dan Ius Yosef, maupun buku dari Thomson and Matt. Baik, berikut adalah alamat email saya yang dapat dihubungi apabila terdapat pertanyaan terkait mata kuliah blok perawatan psikiatri. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait mata kuliah blok psikiatri. Dan berikut ini adalah rekaman proses kuliah integrasi yang dilakukan pada salah satu pertemuan di mata kuliah blok ini. Terima kasih.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah perawatan psikiatrik ya, di pertemuan keempat kita yang akan kita bahas terkait asuhan keperawatan dengan pasien dengan masalah gangguan kejiwaan isolasi sosial. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, kita akan kontrak dulu ya untuk mata kuliah pertemuan hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ya, yang pertama yaitu diharapkan mahasiswa setelah minggu pembelajaran mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien isolasi sosial ya. Adapun tujuan khususnya setelah mendapatkan materi ini, yang pertama yaitu mahasiswa bisa menjelaskan ya terkait konsep dari isolasi sosial yang pertama. Yang kedua yaitu mahasiswa bisa menjelaskan terkait asuhan keperawatan pada pasien isolasi sosial dari mulai pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi dan evaluasi ya. Yang terakhir yaitu mahasiswa bisa mendemonstrasikan ya ketika nanti mahasiswa bertemu dengan pasien-pasien dengan masalah gangguan kejiwaan khususnya isolasi sosial. Nah, kita mulai ya perkuliahan pada hari ini ya. Ini ada gambar nih. Menurut teman-teman, apa sih yang terpikirkan ketika melihat gambar ini? Baik, Citra. Menurut saya itu gambar orang lagi depresi. Bisa berdiri, Citra, gimana? Menurut Bapak itu saya gambarnya orang lagi depresi. Orang lagi depresi. Baik, ada yang lain? Alia, silakan Alia. Menurut Bapak edukasi katanya itu kalau menurut Alia dia lagi isolasi diri atau menarik diri dari orang sekitar. Oh, menarik diri ya sesuai dengan materi kita ya. Baik, ada lagi yang pengen mengungkapkan pendapat? Ferry, silakan Ferry. Oh, duduk terkurung ya, sedih ya. Baik ya, bagus sekali ya jawaban teman-teman ya. Kalau dari gambar bisa dilihat ya, ada seorang wanita yang sendirian kayak gitu ya. Mungkin dia menarik diri atau isolasi sosial, sedih, bahkan mungkin mengalami depresi ya. Sehingga nanti kita akan lihat sih apa sih terkait dengan definisi isolasi sosial ya. Ini definisi dari isolasi sosial ya. Definisinya isolasi sosial adalah ya keadaan di mana seorang individu ya mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya ya. Jadi pasien-pasien dengan isolasi sosial dia biasanya tidak mampu berinteraksi atau berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan orang lain ya. Terus biasanya pasien-pasien dengan isolasi sosial itu menunjukkan tanda gejalanya ya. Biasanya yang pertama merasa ditolak kayak gitu ya, merasa ditolak. Yang kedua biasanya merasa tidak diterima dengan lingkungan sekitarnya ya. Yang ketiga biasanya merasa kesepian ya, kesepian. Yang terakhir dia biasanya tidak bisa membina hubungan yang baik dengan atau berinteraksi dengan orang lain ya. Nah, ini adalah faktor-faktor resiko dari gangguan isolasi sosial ya. Kalau dalam gangguan kejiwaan pasti kita mengenal resiko secara komprehensif ya, baik secara biologis, psikologis maupun sosial kultural ya. Jadi di perawatan jiwa khususnya di penyakit gangguan jiwa pasti kita akan temui secara komprehensif ya. Baik tadi ada 3 faktor yang bisa diketahui penyebab dari masalah-masalah gangguan kejiwaan khususnya isolasi sosial ya. Kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama itu adalah faktor biologisnya ya. Faktor biologisnya biasanya ada 3 yang bisa kita temuin ya untuk pasien-pasien gangguan kejiwaan khususnya isolasi sosial. Yang pertama adalah karena faktor keturunan herediter ya. Nah, itu secara teori ya, pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan
khususnya materi hari ini soal isolasi sosial itu biasanya disebabkan karena faktor keturunan. Ya, keturunan itu seperti apa tuh? Misalnya ada anggota keluarga yang memiliki masalah gangguan kejiwaan, biasanya anaknya itu biasanya berisiko tinggi mengalami gangguan kejiwaan juga, khususnya isolasi sosial seperti itu. Ya, faktor kedua yaitu karena riwayat penyakit, ya, riwayat penyakit atau trauma kepala kayak gitu ya. Riwayat penyakit itu contohnya misalnya kalau sejak kecil ya, waktu kecil biasanya anak itu kan memiliki pengalaman penyakit juga ya, riwayat penyakit ya, misalnya demam ya. Nah, demam yang tinggi itu yang bisa menyebabkan itu menjadi faktor resiko orang mengalami gangguan kejiwaan khususnya isolasi sosial ya. Misalnya demam yang tinggi seperti 40 derajat sampai disertai dengan kejang demam ya, sampai kejang anaknya ya, step ya, bahasa kitanya step ya. Nah, itu akan berisiko tinggi ya, nanti besarnya itu akan mengalami gangguan kejiwaan. Sebabnya karena apa? Mungkin karena ada syarat-syarat yang terganggu ketika misalnya demamnya itu terlalu tinggi kayak gitu ya. Selain itu, selain riwayat penyakit atau misalnya terpapar virus ya, misalnya ya, atau bakteri ya di otak ya, yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan syaraf sehingga ketika besarnya nanti pasien tersebut berisiko tinggi mengalami gangguan kejiwaan ya. Selain itu, selain riwayat penyakit yaitu trauma kepala ya. Trauma kepala itu misalnya ketika terjadi kecelakaan misalnya ya, terjadi kecelakaan terus ada benturan kepala ya, sampai misalnya pasiennya itu tidak sadarkan diri ya, muntah-muntah dan sebagainya. Nah, itu akan berisiko tinggi mengalami gangguan kejiwaan khususnya isolasi sosial ketika nanti besarnya nanti ya, karena ada gangguan di syaraf di kepalanya ya. Yang ketiga, faktor biologis itu adalah riwayat penggunaan nafza kayak gitu ya. Tidak dimungkiri pasien-pasien dengan nafza ya, atau kecanduan obat pengaruh itu kan efeknya itu akan mengalami gangguan kejiwaan ya, selain halusinasi dan lainnya, termasuk dia biasanya pasien-pasien yang pengguna nafza ya itu akan mengalami isolasi sosial kayak gitu ya. Terus faktor selanjutnya itu faktor psikologis ya. Jadi faktor psikologis yang pertama itu pengalaman negatif dari pasien ya terhadap gambaran dirinya ya. Nah, kita kan udah belajar kemarin terkait dengan harga diri kayak gitu ya. Dalam harga diri itu termasuk konsep diri ya. Konsep diri itu ada gambaran diri, ideal diri ya, harga diri ya, dan lainnya kayak gitu ya. Nah, ketika individu memiliki gambaran dirinya negatif, itu akan beresiko mengalami isolasi sosial. Contohnya apa? Misalnya kebanyakan itu pada cewek-cewek ya, wanita ya kayak gitu ya, bisa gambaran diri padahal dia udah langsing, udah cantik ya, tapi menganggap bahwa dirinya masih kentut gitu ya. Nah, itu biasanya atau misalnya padahal nggak terlalu hitam ya, atau misalnya mukanya nggak terlalu banyak jerawat ya, tapi karena gambaran dirinya yang negatif sehingga itu akan berisiko mengalami gangguan isolasi sosial ya, menarik diri ya, karena persepsi yang salah terkait dengan gambaran dirinya ya. Yang kedua tentang faktor psikologis yaitu kegagalan dalam mencapai harapan dan cita-cita kayak gitu ya. Nah, ketika misalnya seorang kan memiliki cita-cita dan harapan ya, misalnya teman-teman kan cita-citanya lulus nilai tinggi ya, bisa menjadi perawan yang profesional ya, atau misalnya waktu SMA bisa lanjut ke perguruan tinggi yang diinginkan ya. Ketika misalnya cita-cita dan harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, nah itu akan berisiko tinggi mengalami gangguan kejiwaan juga kayak gitu ya, atau ideal dirinya terlalu tinggi terhadap dengan kenyataan hidupnya ya, itu akan menyebabkan orang mengalami gangguan kejiwaan khususnya isolasi sosial. Yang ketiga, kurangnya penghargaan baik diri sendiri maupun lingkungan ya, itu ya, reinforcement positif atau misalnya kurang apa dihargai ya. Nah, biasanya itu kan disebabkan karena misalnya pola asuh misalnya ya, pola asuh dari orang tua yang tidak menghargai atau misalnya tidak kasih apresiasi untuk anak-anaknya. Nah, ketika hal itu terjadi, berisiko tinggi mengalami
isolasi sosial. Ya, di faktor yang ketiga itu faktor sosial kultural. Apa aja sih di faktor sosial kultural? Yang pertama karena sosial ekonomi yang rendah, ya. Nah, kenapa sosial ekonomi yang rendah? Karena itu tadi ya, karena perekonomian yang tidak stabil, rendah, sehingga tidak bisa mencukupi untuk gizinya kayak gitu ya, sehingga tumbuh kembang baik itu secara fisik maupun pikirannya itu terganggu ya, sehingga itu bisa menjadi faktor seorang mengalami gangguan kejiwaan khususnya isolasi sosial ya. Yang kedua itu riwayat penolakan lingkungan ya pada usia perkembangan anak ya. Contohnya seperti apa? Contohnya biasanya kayak anak yang broken home kayak gitu ya. Anak-anak yang broken home itu misalnya tidak diharapkan, atau misal anak-anak yang lahirnya yang tidak diharapkan ya, misalnya ya lahir di luar nikah ya, atau misalnya yang kebobolan kayak gitu ya, misalnya cukup 2 anak ternyata nambah lagi kan cukup 5 anak ya udah terlalu banyak ya, sehingga anak berikutnya merasa terlalu menyulitkan secara perekonomian ya, sehingga tidak diharapkan ya. Itu akan mengalami tadi kaitannya dengan psikologi faktor tadi ya, tidak dihargai dan sebagainya ya. Yang terakhir terkait dengan kegagalan dalam hubungan sosial, itu faktor resikonya ya. Ini tanda dan gejalanya ya, ketika seorang mengalami masalah gangguan interaksi sosial, itu pasti memiliki tanda dan gejala. Tanda gejala yang pertama yaitu pasti tadi udah jelas di awal, merasa kesepian ya. Yang kedua itu merasa tidak aman ya. Terus yang ketiga biasanya cepat bosan ya. Orang-orang dengan pasien gangguan kejiwaan itu cepat bosan, terus waktunya terasa lambat kayak gitu, terasa lambat ya. Terus tidak mampu berkonsentrasi. Ini tanda. Dan yang terakhir merasa ditolak di lingkungan sekitar ya. Ini tanda dan gejala pasien-pasien yang mengalami gangguan isolasi sosial ya. Itu tanda subjektifnya yang bisa dia sebutkan ya, ketika dia mengalami gangguan isolasi sosial. Tanda objektifnya yang bisa kita observasi, kita lihat ya. Biasanya yang pertama banyak diam ya. Pasien dengan isolasi sosial itu biasanya banyak diam ya. Terlihat dia diam sendiri, yang merenung di sudut sudut ruangan dan sebagainya ya. Yang kedua biasanya dia sedikit bicaranya ya. Yang ketiga pasti suka menyendiri ya, nggak mau kumpul-kumpul, nggak mau yang rame ya. Pasien-pasien dengan isolasi sosial biasanya suka menyendiri ya. Terus tidak mau berinteraksi ya, biasanya raut mukanya sedih terus ya. Terus ekspresinya ketika kita cek ya secara observasi ya, mukanya tuh datar dan dangkal ya. Yang terakhir sudah pasti biasanya pasien-pasien dengan isolasi sosial itu kontak matanya tuh tidak ada ya, kurang atau sedikit sekali ya. Ketika kita bicara ya, kontak matanya tidak bisa melihat kita ya secara berinteraksi. Normalnya kalau kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain kan, kita harus melihat orang yang diajak bicaranya ya. Nah, pasien-pasien dengan isolasi sosial ini ya, pasien dengan isolasi sosial ini kok kesulitan kayak gitu ya, merasa malu tadi ya dan sebagainya ya. Itu kontak matanya itu biasanya minimal sekali ya, kurang sekali ya. Ini tindakan perawatan yang bisa diberikan ya, tujuannya yaitu pasien bisa, yang pertama terpenting adalah kita menghadapi pasien-pasien gangguan kejiwaan itu, yang pertama itu adalah membina hubungan saling percaya, betul ya. Karena itu penting sekali, ketika pasien itu sudah percaya sama kita ya, insya Allah dia akan mau mengikuti semua intervensi, tindakan ataupun terapi yang sudah kita rancang gitu ya. Yang kedua, nanti pasien bercakap-cakap dengan anggota keluarga ya, saat melakukan kegiatan harian atau kegiatan rumah tangga. Ini ketika misalnya tadi sudah kita ajarkan dengan teman dan sebagainya, kita misalnya kalau di komunitas kita latih di keluarganya dia berbicara ya. Yang terakhir sepertinya ya referensi ya, ini referensi yang bisa teman-teman baca terkait mata kuliah isolasi sosial ya. Ada 3 buku ya, dari buku Ibu Prof. Kellian ya, terus Herman dan Stuart and Gill. Baik, itu yang bisa disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, Bakas, silakan Bakas. Terima kasih Bapak. Sebelumnya di sini saya izin bertanya, apa bedanya harga diri rendah dengan isolasi sosial tersebut? Ini baca Pak. Baik, ya pertanyaan bagus
sekali dari Bangkas, saya kasih tepuk tangan dulu. Jadi Bangkas ya, bedanya harga diri rendah dan isolasi sosial itu terkait dengan dimensi yang terkena, kayak gitu ya. Kalau harga diri rendah, dimensi yang terkena itu adalah kognitifnya, ya, sehingga kita bisa jadi tanda subjektifnya, ya. Kalau misalnya harga diri rendah kan ketika misalnya ditanya kan dia mengalami apa, merasa malu, merasa gagal menjadi orang tua, yang ada muncul ya dan rasa subjektifnya seperti itu ya. Tapi bedanya dengan isolasi sosial itu ranah yang terkena adalah sosialnya, sehingga data subjektifnya itu biasanya tidak muncul kayak gitu ya, nggak banyak ngomong, tadi diam ya kayak gitu ya, diam menyendiri dan sebagainya, ada datanya ya. Ketika dibandingkan dengan harga diri rendah, datanya adalah itu tadi ada data ini, ada yang distorsi pikirannya ya, atau pikiran yang mengganggu yang muncul ya pada pasien-pasien dengan harga diri rendah ya, merasa tidak mampu menjadi anak yang baik dan sebagainya ya. Gimana Bagas, bisa dipahami? Selanjutnya kan pertanyaan lagi. Baik, Alina silakan. Baik, saya izin bertanya Pak, apakah pasien dengan gangguan jiwa seperti pasien isolasi sosial ini bisa sembuh atau tidak Pak? Jawabannya tergantung dari gejalanya, tanda gejalanya ya, atau jenis gangguan kejiwaannya ya. Kalau gangguan kejiwaannya pasien yang mengalami gangguan kejiwaan psikotik yang berat ya, psikotik yang berat misalnya skizofrenia ya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa tanda gejala skizofrenia itu ada 3 ya, mengalami halusinasi, agitasi dan waham kayak gitu. Nah ya, itu biasanya mengalami sifat psikotik berat, sehingga pasien-pasien yang itu biasanya pasien-pasien gangguan kejiwaan, termasuk pasien-pasien yang aliatif kayak gitu ya. Aliatif itu tadi tidak bisa disembuhkan kayak gitu ya, kayak misalnya harus minum obat secara terus menerus ya, sehingga agar tanda dan gejala gangguan kejiwaannya menurun. Bagaimana dengan isolasi sosial ya? Kalau dia diikuti dengan tadi ya, dengan psikotik berat ya, karena kan bagaimana kita dijelaskan di pertemuan kemarin ya, pasien gangguan kejiwaan itu tidak memiliki diagnosa tunggal ya. Ketika kita melakukan pengkajian kan dia minimal kita dapatkan 3 diagnosa kayak gitu ya, gangguan kejiwaan kayak gitu ya. Kalau dia didapatkan diagnosa gangguan kejiwaan psikotik yang berat yang termasuk mengalami diagnosa medisnya skizofrenia, itu akan sulit untuk sembuh ya, tapi meminimalisir tanda gejalanya bisa ya, agar dia bisa berinteraksi atau bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya ya. Itu Alia ya, bisa dipahami. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya? Cukup ya. Kalau cukup kita ini tugasnya ya, tugasnya nanti teman-teman harus mencari jurnal ya, sudah ditentukan 2 jurnal terkait dengan isolasi sosial, dan jurnal itu silakan direview ya, dan dibuat laporan berdasarkan asuhan perawatan pasien dengan gangguan isolasi sosial. Selanjutnya evaluasi pembelajaran ya, kuis ya. Kuisnya itu seperti biasa kita lakukan di e-learning ya. Silakan teman-teman buka di e-learning teman-teman semua ya, dikerjakan selama 15 menit mulai dari sekarang. Ini hasil dari e-learningnya kayak gitu ya. Mungkin itu bisa yang disampaikan di pertemuan kali ini ya. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya, bisa teman-teman nanti aplikasikan ya ketika misalnya di lingkungan sekitar teman-teman nanti bertemu dengan pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan ya, khususnya masalah-masalah isolasi sosial ya. Sebelum kita tutup perkuliahan pada hari ini, kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya, di minggu depan ya. Saya akhiri.